And the one that seems to make the most sense is Islam. I think Islam is the only religion. Islam might be the only religion, and other things might just be ways of worship. At least it's the most simplified religion. If you go to a mosque, you just pray. You can just walk in there and you just pray on the carpet. Isn't that probably what it was like in Jesus' time? Didn't they probably just worship one God and just prostrate themselves? The merciful, the compassionate, prostration. Pemuda Kristen ini bernama Grayson Brock. Ini baru saja menyelesaikan bacaan Al-Quran. Alif Lam Mim, the revelation of the book of which there is no doubt is from the Lord of the universe. Did they say he has invented himself, Muhammad? Surely it is the truth from your Lord that you may forewarn a people none has warned before you, and they may be rightly guided. All Muhammad was done was true. Muhammad was just warning. Muhammad was just warning. Tidak tanggung-tanggung, ia menghabiskan waktu 18 jam hanya untuk membaca Al-Quran dan membuat catatan tanpa berhenti. Dan akhirnya sampai kepada surat Anas. Mankind, in the name of God, the merciful, the compassionate. Say, I seek refuge in the Lord of mankind, the King of mankind, the God of mankind, from the mischief of the slinking prompter who whispers in the hearts of mankind, from jinn and mankind. Dari golongan jin dan manusia. Dia menulis hitungannya di badannya sendiri. Dan akhirnya ia selesai membaca. My brain's sleeping. I finished. Okay. Dan alangkah terkejutnya ia atas apa yang ia baca. Menurut dia, isi Al-Quran ternyata sangat jauh dari pemberitaan buruk dari media-media yang memberitakan tentang buruknya Al-Quran. I read the entire Quran in one sitting as a white boy, Christian, and I was shocked. I was shocked because I thought it was going to be like really evil, and it was actually amazing. Luar biasa. And the most peaceful thing after finishing, I was just like, wow. I feel like I've had some questions answered about life. It literally says ward off evil with good. Where did this notion come from that people think Islam is very like evil and aggressive and angry? Maybe it's because the news. I think it's because the news. Everything is from the news is fake. The news is fake. We gotta stop watching the news. Dia mengajak untuk berhenti menonton berita-berita yang menyudutkan Al-Quran. Itulah pengakuan dari pria non-muslim setelah mencoba mempelajari Al-Quran selama 18 jam. Dan subhanallah, dia menemukan kebenaran atas apa yang selama ini dia berpikir buruk tentang Al-Quran. Dan setelah membaca 18 jam, akhirnya dia menyimpulkan dan agama yang paling masuk akal adalah Islam. Dan berikutnya mari kita ngaji bersama guru besar kita Gus Baha tentang Al-Quran dan bagaimana orang-orang terdahulu masuk Islam hanya karena mendengarkan dan membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat dan mari kita ngaji bersama. Itu Quran. Sehingga Quran zaman itu sudah punya efek at-ta'thir fin nufus. Sekali dibacakan orang teringat. Kemudian tentu orang-orang kafir itu ingin menandingi Quran. Disewalah orang yang bernama Musailimah Al-Kadzab. Ada nggak ada yang baca Musailamah? Kalau umumnya di sini baca apa? Apa? Musailamah. Pakai fathah ya? Pakai fathah katanya. Sudah ikut saja sama anak-anak PSG. Nanti nggak boleh ngaji di sini kalau tidak saya ikuti. Ya sudah lah Musailamah. Itu dulu. Nah ini mukaddimah ya, mukaddimah berat tapi ringan tapi berat. Itu dulu orang-orang kafir itu memahami Quran. Sehingga banyak orang kafir yang menjadi muslim itu ya karena mendengarkan apa? Al-Quran. Saya adalah orang yang tidak termasuk setuju kalau orang untuk memahami Quran butuh sekian kriteria.
Kalau untuk fatwa ya betul butuh sekian kriteria. Tapi kalau sekedar untuk memahami Quran itu nggak butuh banyak kriteria. Karena Quran itu zalul, mudah. Disebut walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Saya punya sekian cerita betapa Quran itu mudah. Jadi dulu ada seorang khotib itu ya tukang khutbah atau baru ngambil pidato lah khutbah. Si khotib tadi dalil gini. Fawarabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi, Quran itu hak. Dia langsung mendatangi si khotib tadi. Si khotib tadi, ini orang Bedui. Kata si khotib ke orang Bedui tadi, Pak khotib, tolong kasih tahu siapa yang bikin Allah murka sampai Allah kok terpaksa sumpahan. Si khotibnya aja kaget. Apa hubungannya? Isem. Datang ke saya cerita bilang, Pak, saya mau Islam. Sarnya sampean bisa menerangkan Tuhan itu siapa? Allah itu siapa? Terus saya bilang, tapi kalau kamu saya jelaskan mau mengakui Islam. Ya katanya. Terus saya bilang gini, goblok-goblok bareng katanya. Maksudnya gimana? Ya anggap saja misalnya rumah kebakar itu ya tanpa sebab. Anggap saja kalau ada hujan yang tanpa sebab. Wah, itu bodoh sekali. Sesuatu pasti ada sebabnya. Ya sudah, Allah itu namanya musabbibul asbab, penyebab dari semua alam raya ini. Ya itu yang namanya Tuhan. Ya itu namanya Tuhan. Lah gitu aja kan enak, nggak usah dibilang itu Allah katanya dia. Jadi kata dia gitu. Jadi sebetulnya kita juga ada kesalahan metodologi. Sebetulnya pertama Al-Quran mengenalkan itu bukan langsung Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu nggak nyebut kata Allah. Muhammad bacalah dengan atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Di surat At-Tur juga belum disebut lafaz Allah. Am khuliqu min ghairi syai'in. Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab. Jadi kemudian yang paling mudah difahami manusia adalah alam raya ini nggak mungkin wujud tanpa sebab. Kemudian menurut Islam sebab itu bernama Allah. Karena sebab alam raya ini kan kadung wujud. Kalau sesuatu kadung wujud berarti penyebabnya harus super wujud. Itu oleh ahli tauhid disebut wajibil wujud. Karena alam raya ini diciptakan, tentu yang menciptakan lebih dulu. Maka kita sifati qadim atau disifati al-awwal. Itu sebetulnya metode tauhid mulai dulu. Akhirnya Jubair bin Mut'im itu langsung bilang, iya Mat ya. Ya sudahlah, saya Islam saja. Jadi dulu Quran itu dibaca itu penuh. Sehingga ayat-ayat tauhid argumentasinya itu ya urut. Ada cerita lagi. Pengawal Fir'aun itu menjadi mukmin itu bukan karena apa-apa. Ya karena pertama kata Musa, ditanya Fir'aun, "Wa ma rabbul alamin?" Tuhan kamu itu siapa? Musa masih rileks. Rabbus samawati wal ardi, ya menuhani langit dan bumi. Kata Fir'aun, "Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi." Setahu saya di bumi yang jadi Tuhan saya tok. Soal kemungkinan di langit terus Haman dipanggil, "Ya Haman sini." "Ya Haman nili surhal ali abluhul asbab samawati fa'attali'a ila ilahi Musa." "Haman, saya bangunkan piramida yang tinggi. Saya penasaran. Kalau ada Tuhan di sana, mau saya lihat," katanya. Jadi Fir'aun itu masih baik, mau melihat tok. Tapi Nabi Musa tahu ini Fir'aun nggak bener, ini cara logika nggak bener. Untuk mencari Tuhan saja butuh apa? Piramida. Ini pentingnya seorang Nabi. Dia itu fatona sekali, cerdas sekali. Nabi Musa langsung logikanya dibalik. Tidak mensifati Allah Tuhan langit dan bumi, tapi mensifatinya gini. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Kira-kira terjemahan bebasnya yang menuhani nenek moyang kamu. Itu pengawal Fir'aun separuh langsung mukmin. Iya, kalau ini Tuhan berarti nenek moyangnya tidak punya Tuhan. Kan Tuhannya masih balita kan kira-kira gitu. Itu. Jadi ini Fir'aun Tuhan, mbah-mbah Tuhannya lahir barusan. Fir'aun kan barusan punya bapak, punya mbah, punya kakek. Berarti babanya dulu tanpa Tuhan. Ini enggak benar, ini Tuhan terlambat, enggak benar ini. Itu gampang sekali dulu tauhid. Makanya itu orang kafir. Pengawal Fir'aun semuanya kafir, tapi dengan logika tauhid tadi paham dia. Iya, kalau Fir'aun Tuhan berarti mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan. Sehingga kalau Quran melogika Tuhan itu gampang sekali. Misalnya tentang menafikan Tuhan Yesus, itu Quran ya ceritanya sederhana. Mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihir
rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulanit ta'am. Ya Isa dan Maryam itu sama-sama doyan makan gitu tok. Karena enggak kebayang misalnya itu tadi misalnya Ustaz Wafa punya tamu Tuhan, satunya tamu Tuhan kayaknya lemes, setelah saya kasih makan baru sehat deh. Kan enggak kebayang punya Tuhan yang sifatnya seperti itu. Terus Tuhannya marung itu. Alhamdulillah saya sedang gratisi Tuhan tadi makan di saya terus gratisin. Kan enggak kebayang. Jadi kalau untuk menafikan Tuhannya Yesus, Quran sederhana aja bilang kana yakulanit. Jadi gampang sekali. Dulu, ya ini saya kemarin ketemu Pak Kores, beliau pesan membantu anak-anak PSG. Ini saya bantu. Cara berargumentasi secara Quran itu gampang sekali. Dan saya tiap ngaji sering cerita dulu orang-orang kafir Mekah. Karena kafir itu ada dua nanti ya, kafir Mekah yaitu non-semitik dan Nabi setelah di Madinah kumpul sama kafir yang semitik yaitu Yahudi apa? Nasrani. Itu temanya beda sekali. Dulu kafir-kafir Mekah itu cara berpikir urusan banyak, kasus banyak, problem banyak, ya Tuhannya harus banyak. Ya orang kan macam-macam kan, mahasiswa mungkin urusi psikopri, yang mbak-mbak mungkin cari jodoh, macam-macam, semuanya banyak masalah. Kalau Tuhannya satu tidak cukup, Tuhan harus. Makanya ketika Muhammad ini ngajak satu Tuhan, mereka bilang aja alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Masa Tuhan satu ini aneh Mat Muhammad. Enggak bisa, Tuhan harus banyak. Urusan banyak kok Tuhannya satu tidak cukup, Mat. Tapi Nabi secara telaten bilang, telaten itu kontinu, istiqomah bilang. Kata Nabi, kalau kamu jadi pembantu, punya majikan banyak, perintahnya beda-beda. Kalau enggak dituruti marah. Itu seneng. Ya enggak enak, Mat, punya pembantu punya bos banyak itu enggak enak. Enak mana? Punya bos banyak sama bos satu. Enak satu. Lah ya Tuhan kamu itu bos kamu yang ngurusi kamu. Kalau tuh banyak repot. Ya Mat satu aja kalau gitu. Jadi dulu gampang sekali ngajarin tauhid dan itu ajaran Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ceramah yang disampaikan Gus Baha kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menambahkan iman kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Poin penting yang saya petik dari ceramah beliau kali ini ialah Al-Quran pada zaman dahulu itu sudah punya efek at-ta'sir fin nufus. Sekali dibaca, orang itu teringat. Dan tentu orang-orang zaman dahulu ingin menandingi Al-Quran. Disewalah orang yang bernama Musailimah untuk menandingi Al-Quran. Jadi, orang-orang dahulu itu banyak yang memahami Al-Quran. Orang-orang dahulu itu banyak yang non-muslim menjadi muslim karena banyak mendengar Al-Quran dan mempelajarinya. Semoga video singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan menambahkan iman kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.